Jadi relasi ekonomi nanti pada gilirannya berpengaruh pada relasi sosial. Misalnya tak kasih contoh hukum. Hukum kadang-kadang dirumuskan hanya untuk melindungi kepemilikan pribadi, dimanipulasi untuk kepentingan 1-2 orang. Dan yang kepentingan 1-2 orang itu kan pasti 1-2 orang yang jaya secara ekonomi. Bagi orang kaya penjara tidak apa-apa, di penjara bisa beli LCD, pakai spring bed. Kos-kosanmu yang kamu tempati sekarang itu dengan penjaranya para koruptor itu jauh. Ya kan, mungkin kamu lebih milih di penjara asal penjaranya kayak para koruptor. Fasilitasnya, iya kan, spring bednya tebel-tebel, pakai LCD besar-besar, pakai audio videonya luar biasa. Kalau kamu itu kasurmu aja tipis segini kayak tidak pernah dicuci, orang lihat itu ngalang-ngalang penjara. Ya kan, itu yang bikin kamu tidak kerasan di kamar itu kan, jadi ngeluyu ya, begitu masuk kamar kan langsung aduh. Jadi kan ekonomi menentukan. Saya punya teman jadi di Jakarta, keponaannya itu dulu punya kerjaan gantiin Tommy waktu di Nusa Kambangan. Lumayan, sekali gantiin sehari dia bisa dapat 16 juta. Lumayan, daripada kamu nongkrong gak ada gunanya, gitaran, nonton bal-balan, kok gantiin koruptor di penjara itu kamu dapat banyak. Ya kan? Zaman dulu ganti Tommy. Sekarang peluang kayak gini banyak, kamu dicari-cari, tanya-tanya. Sekarang koruptornya banyak. Bukan koruptor itu tiap akhir pekan dia mesti minta pulang. Dan kalau sewaktu-waktu ada sidak kan harus ada yang ganti. Nah, kamu yang merasa wajahnya agak mirip-mirip koruptor, coba ngerti diterima kamu gantiin itu. Jadi kuat secara ekonomi ternyata. Loh, bahkan surga aja kalau kamu kaya gampang. Kamu tinggal carilah kiai yang menurut kamu paling ampuh doanya, kamu temuin, kasih uang, Pak Yai saya didoain masuk surga ya. Dengan uang kamu bisa masuk surga ternyata. Dengan logika ini loh ya, ekonomi loh ya. Kan gitu. Daripada kamu capek-capek pikir sendiri sampai beranteman ya, orang mesti diterima. Kalau setengah-setengah wali di mana lah yang menurut kamu ampuh, ya kayak langitan apa akhiratan, kamu temuin Pak Yai saya mau nyuntulung di doakan mau suarga, semua masuk surga kan? Iya. Nah, jadilah orang kaya kalau pakai teorinya Marx. Begitu kamu secara ekonomi lemah, kamu akan sengsara hidup. Dan ini nyata memang, tidak main-main ini teori. Jadi tidak idealis lagi, ini memang lawannya idealis, materialis. Orang harus materi biar kebutuhanmu terjamin. Kalau enggak, ya prihatin. Nah, oke. Terus relasi sosial. Kalau tadi kan ekonomi mempengaruhi sosial, dan sosial pada gilirannya mempengaruhi kesadaran. Akhirnya apa? Caramu mikir, caramu bertindak, caramu berperilaku itu ditentukan oleh kesadaran sosial. Yang kesadaran sosial ini semula disetir oleh dunia ekonomi. Kalau uangmu banyak, gayamu juga sudah beda. Caramu menangkap realitas juga sudah beda. Bandingkan dengan kamu yang tidak punya uang. Orang kaya, saya masih ingat benar zaman saya mahasiswa kan duit, kalau ingin makan enak itu di wanita tama kalau pas ada orang nikahan. Ya, cuma dulu kenal saya sama satpamnya, jadi maksudnya dari belakang. Jadi kan zaman itu lihat makanan enak itu buyus, pokoknya luar biasa, gayanya kayak orang tidak pernah makan berapa tahun. Tapi sekarang mungkin biasa aja. Ada ekonomi yang berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang.
Dan itu menentukan perilaku. Gayanya orang tidak punya uang dengan uangnya banyak itu beda. Disadari apa enggak? Maka relasi sosial mempengaruhi kesadaran, jangan salah. Ya meskipun ada 1-2 orang yang gayanya koyok duitnya oke, padahal ya enggak. Oke. Jadi justru orang yang gayanya kayak duitnya itu biasanya duitnya sedikit. Cino-cino yang uangnya banyak itu biasanya ya gayanya kayak nggak punya uang. Tapi yang jelas kesadarannya berbeda. Nah, di situ contohnya kalau dimakan buruh sama juragan. Kalau buruh itu kan dia hopeless, nggak punya harapan. Satu-satunya harapan ya gimana caranya dia bisa survive. Yang penting radi pecah, yang penting bayaran mudah, kan cuma itu yang dipikir. Beda sama juragan, dia bisa lebih luas, gimana bisnisku lebih banyak, gimana alat produksinya lebih tambah, dan seterusnya. Mahasiswa sama dosen, karena tingkat ekonominya berbeda, maka kesadarannya juga berbeda. Cara mikirnya juga berbeda. Cara menanggapi realitas juga berbeda. Kalau kamu ada uang 10.000 tiba-tiba jatuh di jalan, reaksimu gimana? Lumayan uang 10.000, gak usah ngomong-ngomong, gak usah rame-rame, uangnya hilang. Tapi yang uangnya banyak 10.000, capek-capek ngambil uang 10.000, ngapain? Sana biar diambil yang lain. Cara menanggapi realitas, ya kan? Kalau ada toko baju, jualan baju impor yang banyak itu, kira-kira cara membacamu gimana? Ayo, itu menentukan level kesadaranmu, ditentukan di situ. Kalau kamu, wah lumayan ini baju bagus-bagus, murah-murah lumayan, nah itu levelmu berarti di situ. Atau kalau levelmu, baju kayak gitu, ngapain beli lagi? Nah, levelmu lumayan kalau sudah kayak gitu. Atau itu menanggapi realitas bisa dibaca dari situ. Kedewasaannya orang bisa juga dibaca dari situ. Jadi relasi ekonomi menentukan dunia sosial, dan dunia sosial pada gilirannya mendeterminasi kesadaran. Kesadaranmu hari ini sampai di level apa, itu pasti pengaruh dunia sosial. Dan dunia sosialmu bunyinya kayak gimana, itu sebenarnya pengaruh dari dunia ekonomi. Itu katanya Marx. Karena Marx fokusnya memang ke arah ini. Karena dia melihat yang dilihat oleh Marx itu negara Prusia, pecahannya Rusia. Ya era ketika industri sedang booming, revolusi industri, dan pemilik modal sedang jaya karena sistem kapital baru booming juga, kapitalisme. Mungkin hari kapan itu kamu kan ada kajian tentang kapital itu kan, sedang booming-boomingnya, dan itu yang digelisahkan oleh Marx. Maka dia hanya melihat wilayah itu. Filosof kan selalu begitu, ketika terobsesi dengan satu dimensi dia sibuk di situ. Kalau Marx mending ekonomi. Yang agak dahsyat itu Freud. Freud itu bukan ekonomi, tapi seks. Kalau makan alah bulat ya ujung-ujungnya duit, itu Marx. Tapi kalau Freud enggak, alah bulat kakian gaya ya paling ujung-ujungnya seks. Ngomong daging-daging, jelimet-jelimet ya akhirnya ya ke sana. Ya kan? Kamu diceramain apa aja nggak kedengeran, nggak paham, tapi begitu nyinggung-nyinggung seks terus kamu langsung melek. Ya kan? Insting itu sudah. Itu katanya Freud, seorang itu nggak usah gaya lah, paling ya ujungnya ke sana. Nah itu Freud. Nah kalau Marx ekonomi, kalau ada waktu nanti kita ngomong Freud. Ya, tapi teorinya bagus, lumayan. Kalau Freud kan dia yang nanti melahirkan psikoanalisis itu. Jadi gimana membaca ternyata bawah sadarmu itu sering nyetir kamu tanpa kamu sadari. Nah itu Freud. Oke, dilanjutkan. Nah, apa tadi? Dialektika sejarah yang itu dasarnya adalah ekonomi, berpengaruh ke dunia sosial, di tengah masyarakat dunia sosialnya, dan modusnya adalah modus produksi. Di tengah masyarakat yang namanya ekonomi itu adalah produksi
barang produksi kebutuhannya manusia. Dan asumsinya adalah cara produksi dalam masyarakat menentukan kondisi politik, ideologi, sosial, budaya yang dipakai, termasuk prasyarat moral. Mana benar, mana salah, mana pantas dan tidak pantas, itu banyak dideterminasi, banyak ditentukan oleh mode ekonomi, mode produksinya. Di situ tak kasih contoh, misalnya masyarakat lama, para petani itu biasanya anak perempuannya dijodohkan. Itu bukan berarti mereka cara berpikirnya kaku atau primitif, tapi seringkali pertimbangannya, aku harus dapat mantu yang layak mewarisi pertanianku. Atau kalau pas dia miskin, aku harus dapat mantu yang dia bisa membantu perekonomianku. Jadi modus sosial, benar salah, pantas tidak pantas, itu ditentukan oleh sistem produksi yang ada. Dan ya, kalau dalam masyarakat biasanya pemilik modal, penguasa itu menentukan benar salah. Orang kaya yang ngatur kode etik hidup bersama. Orang yang punya uang mengatur mana yang disebut layak, mana yang tidak layak. Pemilik modal, penguasa. Kalau hari ini pemilik modal itu menggumpal misalnya di dunia media, maka kiblat kita kan banyak ke media. Orang-orang kaya jadi panutan. Wah, Abu Rizal Bakri punya mobil baru. Nah, dan kamu pokoknya orang kaya mobilnya kayak gitu, begitu mobil itu berarti itu orang kaya. Dan itu yang terjadi. Dia menentukan mana pantas tidak pantas, mana benar mana salah. Masyarakat dan produksi. Dan selalu ada dikotomi ini di tengah masyarakat. Kalau zaman kuno, dikotominya adalah antara warga bebas dan budak. Sementara abad tengah biasanya tuan tanah dan buruh, bangsawan dan rakyat biasa. Kalau borjuis kapitalis itu hari ini itu biasanya pemodal dan pekerja. Bangsawan rakyat biasa itu zaman-zaman kerajaan zaman dulu. Kalau kamu baca buku-buku Jawa, etika Jawa, buku serat apa itu biasanya etika feodal, hanya untuk bangsawan. Orang biasa biasanya nggak pakai yang gitu-gitu. Coba dilihat buku-buku kejawen itu, isunya kan rumit itu. Etik, cara hidup, cara berperilaku. Tapi sebenarnya itu untuk bangsawan. Orang biasa nggak terlalu care dengan itu. Dan itu kelas di masyarakat. Selalu ada dikotomi kelas. Kita terbiasa berpikir double. Double itu berpikir dua. Kalau bahasa filsafatnya binary opposition, selalu dua. Dan masyarakat juga sering kita lawankan dua kelas, pemerintah dan rakyat, bangsawan, rakyat biasa. Kalau emak yang dilihat adalah pemodal dan pekerja. Jadi antara orang yang kaya, yang punya modal dengan pekerja. Saya tidak tahu, ada asumsi bilang bahwa ketika sesuatu itu tidak ada lawan katanya, biasanya itu kebenarannya lebih tinggi levelnya dibandingkan yang ada lawannya. Allah itu tidak ada lawannya. Allah lawannya setan, enggak. Setan levelnya di bawah, dia nggak ada lawannya. Cinta itu tidak ada lawannya. Kamu bilang benci, enggak. Kalau benci itu lawannya suka, tapi kalau cinta enggak ada lawannya. Level kebenarannya lebih tinggi. Ya kowe percaya apa ora sak ya. Jadi kan kalau kamu pacaran kan seneng ngono, aku cinta padamu. Terus ditolak ganti, aku benci padamu. Berarti tadi belum cinta sebenarnya. Kalau sudah cinta tidak bisa jadi benci. Tapi kalau suka bisa. Oh, kelas dulu rapikan dulu.
Wes pokoknya kamu perhatikan aja. Cuma ya kayak pacarannya kan kelihatan. Kalau masih suka itu biasanya masih banyak gombalnya. Ya kan? Wah, kamu cantik sekali seperti bidadari semua. Maksudnya gombal itu. Dan perempuan jangan mau kalau kamu disamakan dengan bidadari. Kalau pacarmu bilang kamu kayak bidadari, itu alamat kamu tidak akan dinikahi oleh dia. Iya, karena bidadari itu dinikahinya besok di akhirat. Ya, jadi bidadari itu tidak untuk di dunia, untuk besok. Jadi kalau pacarmu gombal, kamu secantik bidadari, alamat itu, tidak usah diterusin. Karena kamu buat besok, nggak buat sekarang. Kalau sekarang dia nyari yang lain. Jangan mau ngomong apa, ngomong udah Pak tekan sana. Oke, kembali lagi ke mak. Pokoknya ini saya ngomongnya agak panjang dan serius karena mak itu dikenal di mana-mana. Indonesia dulu stres gara-gara iya marxisme. Apa ya sih sebetulnya mak ini, jangan salah, mak itu dia sendiri sering bilang aku bukan marxis loh ya. Dia sendiri sering bilang. Yang kamu benci setengah mati oleh orang Indonesia namanya komunisme, itu yang merumuskan bukan mak. Istilahnya aja tidak dari mak. Meskipun mak nanti masuk salah apa organisasi partai-partai komunis, tapi tidak dari dia. Jadi Marx menginspirasi banyak orang, meskipun dia sendiri bilang aku bukan Marx loh. Nah itu. Kadang-kadang pertanyaan retoris kayak gini penting. Saya kapan itu ada pertanyaan di kelas, tapi menarik. Pertanyaannya, Yesus itu Kristen nggak Pak? Iya. Yesus itu Kristen nggak? Ya kira susah ya. Ternyata Tuhannya orang Kristen, ternyata nggak Kristen. Kristen itu kapan datangnya? Jauh setelah Yesus nggak ada berarti. Iya ya, Yesus ternyata ya nggak Kristen juga. Oke. Jadi diurut dari awal lagi ya, biar gampang, biar mak. Karena ini penting. Sebelum saya masuk ke cerita yang disebut determinisme sejarah. Jadi diawali dari benda realitas yang objektif. Ternyata yang disebut materi itu tidak cuma benda yang bisa diakses oleh panca indera, tapi juga manusia, subjek yang mengobjektivasi objek. Karena tidak mungkin ada objek kalau tidak ada subjek. Jadi aktivitas laku praksisnya manusia, dialektikanya dengan realitas, itu juga itulah nanti yang disebut materialisme dialektis. Materialisme dialektis ini ketika dimasukkan dalam sejarah, lahirlah materialisme historis. Materialisme historis itu variabel-variabel sejarah, khususnya variabel ekonomi di tengah masyarakat. Inilah faktor yang jadi basis dinamika, basis. Kalau dalam dialektika berarti tesisnya itu ekonomi, antitesisnya bisa macam-macam. Dan ini semua mempengaruhi kesadarannya manusia. Jadi realitas, materi itu berpengaruh terhadap kesadaran. Jadi kesadaranmu itu tidak pasti. Apakah manusia pasti jelek, apakah manusia pasti jahat? Dia tergantung realitas. Dia cuma membalas dialektika kenyataan. Tak kasih contoh. Ya. Gini misalnya, saya kapan itu orang mahasiswa bimbingan. Aku semangat bimbing, tak kasih tahu, tak jelasin gini, tapi dia sambil dengerin, oh iya Pak, terus SMS-an. Gitu toh Pak. Gitu. Ya kan, loyo karena saya dosen yang baik ya paling tak batin astagfirullah. Tapi dan lama kayak gitu terus. Pokoknya habis astagfirullah subhanallah gitu. Terus lagi Allahu akbar. Suwe-suwe kalimat thayyibah entek. Suwe-suwe batinku asu. Si ini ngomong serius-serius deh. Oh gitu toh Pak? Iya Pak. Iya kan? Jadi awalnya apa-apa astagfirullah, subhanallah, sesuai koleksi kalimat baiknya habis. Nah, itu kan dialektika namanya. Ini orang baik-baik dan berusaha gara-gara dia. Coba dia tidak gitu, aku masih dosen yang alim. Tapi gara-gara polahmu ya.
Iya, loh, itu yang disebut dialektis. Kamu tanya, loh terus dasarnya bapak itu baik apa buruk? Nggak ngerti ya, dialektika dengan sejarah aja yang bikin aku kadang apik kadang elek. Dan itu yang disebut determinasi sejarah. Orang kadang kepepet jadi kayak gitu, maunya ndak meso jadi meso. Padahal tadi sudah kalimat thayyibah. Cuma ya kok suwi kalimat thayyibah sampai entek. Akhirnya berubah sudah kalimatnya. Itu namanya sejarah berpengaruh terhadap kesadaran. Nah, sekarang kita lihat dari materi itu tadi, ternyata ketemunya apa sih yang mempengaruhi kesadaran? Berarti laku tadi, praksis tadi, praksis manusia yang dialektika dengan alam. Dan yang namanya praksis, yaitu kerja berarti. Aktivitasmu bekerja. Kerja mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi kerja. Praksismu mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi praksis. Cara berpikir mempengaruhi apa yang kita lakukan, yang kita lakukan berpengaruh pada pikiran kita. Dan nanti ketemunya di mana? Ternyata esensi manusia itu kerja. Manusia itu eksis, sadar bahwa aku manusia yang punya makna, manusia yang sejati kalau dia bisa kerja, bisa beraktivitas. Kalau tidak bisa apa-apa, dia ingin sesuatu tapi dia tidak bisa berjalan meraihnya, biasanya dia merasa aku kok gini ya. Tapi dia merasa fully jadi manusia kalau dia bisa melakukan sesuatu. Maka esensi manusia adalah kerja. Cuma nanti ada cumanya sekarang. Begitu nyampe sini, sebenarnya aman nyampe sini. Sistem yang kita pakai hari ini itu ternyata tidak bikin kerja kita mendukung eksistensi. Itu yang gawat. Sebelum ada kapitalisme, misalnya sistem kuno, orang kerja itu ya dia serius, dinikmati sendiri, hasilnya dirasakan sendiri dan dia puas dengan itu. Kamu gambar, gambarmu bagus, kamu tempel di rumah senang. Bapakmu ke sawah bertani, nandur dewe, diairi sendiri, diopeni sendiri sampai panen, dan sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri, puas. Dinikmati sendiri, kerja sendiri. Tapi sistem baru yang namanya kapitalisme tidak begitu. Itu yang bikin jadi masalah itu. Harusnya kamu dengan kerja itu merasa bangga, eksis, ternyata aku bisa. Tapi sistem kapitalis nggak bisa bikin ternyata aku bisa. Hasilnya tidak dinikmati sendiri. Dalam masyarakat kapitalis, kamu kerjanya untuk orang lain. Kecuali kamu pemilik modal, berarti kan kamu buruh. Kamu pekerja. Dan pekerja itu dia kerja untuk orang lain. Dia yang kerja, orang lain yang menikmati hasilnya. Yang dilihat oleh Marx kan fenomena pabrik-pabrik zaman dulu. Bayangkan orang kerja di pabrik itu zaman itu, sekarang mungkin juga masih gitu. Misalnya pabrik permen, kamu berangkat jam 8 pagi, masuk, duduk, bagian bungkus permen. Mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam kamu gini terus bungkus gitu terus. Dan harusnya kamu nikmati bungkus permen kan, permen dimakan sendiri kan enggak, atau uangnya hasil penjualan dinikmati sendiri kan enggak. Tapi dalam sistem kapitalis kan itu terus dijual, uang itu kamu kerja, dibayar tenagamu, hasilnya dinikmati pemilik modal. Dan itu bikin orang terus teralienasi dengan pekerjaannya. Dia asing. Kenapa asing? Ya karena dia sebenarnya nggak mau ini, dia terpaksa melakukan ini. Dengan dirinya dia asing, karena dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Maka kerja yang merupakan esensinya manusia jadi musibah. Itu yang namanya alienasi. Alienasi itu orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Fitrahnya adalah kamu itu berkarya, cipta, rasa, karsa sesuai maumu, dan hasilnya kamu nikmati. Kalau baik kamu bangga, kalau
jelek ya kamu kecewa, milikmu sendiri. Tapi dalam marxisme kamu nggak bisa menikmati, dalam kapitalisme kamu nggak bisa menikmati hasil kerjamu. Orang lain justru yang menikmati. Itu yang bikin teralienasi. Oke. Nah, jadi sistem kapitalis yang berkembang ini mengalienasi. Bahkan coba dilihat, gara-gara kapitalisme itu banyak perempuan yang menurut saya nilainya jatuh. Coba dilihat di desa yang tidak ada sistem kerja pabrik model kapitalis itu, bapak ke sawah, ibu ke sawah misalnya, itu kan enak, sama-sama kerja. Meskipun kalau pulang nanti ibu yang masak yang ada, tapi kan sama-sama kerja, dinikmati bersama, dianggap dua-duanya berjasa. Coba dilihat di sistem kapitalis, bapak kerja ke kantor, ke pabrik, ke perusahaan, ibu tinggal di rumah. Di rumah ini kerja dia nyapu, ngepel, nyetrika, segala, bahkan mungkin lebih capek dari bapaknya. Cuma ibu yang kerja mati-matian ini dia nggak dapat apa-apa, kan nggak dapat uang, nggak dapat gaji. Justru yang dapat gaji bapak yang kerja di luar. Maka bahasa lainnya, bapak menghasilkan uang dan ibu menghabiskan uang. Iya kan? Dan perempuan terus dianggap jadi koncong wingking dengan logika ini. Karena urusannya di belakang, urusan dapur, kasur, sumur, dan seterusnya. Sementara laki-laki di luar rumah merajalela cari uang, dapat uang. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain di kantor itu, cuma nyampe kantor baca koran, ngerokok, ngobrol, terus pulang marah-marah karena nasinya belum matang. Sementara ibu yang kerja penting karena dia nggak dapat uang, derajatnya jadi berbeda, jatuh. Nilai uang jadi luar biasa. Bandingkan dengan masa lalu yang sama-sama ke sawah, sama-sama menikmati panennya, nggak ada hierarki, sama-sama dianggap berjasa dalam keluarga. Tapi di sistem yang baunya kapitalis ini enggak. Jadi negaranya jadi, iya, dan ini luar biasa. Dan produk para kapitalis inilah yang nanti merajalela di dunia sosial dan mempengaruhi kesadaranmu. Kamu nggak sadar. Ya kan kapitalis itu kan gitu. Apa yang nggak kapitalis? HP, laptop, teh bagian produsen tehnya kan selalu itu. Jadi meskipun ada yang tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme, tapi ya, Marx sendiri yang merumuskan ini, dia hidupnya dibantu oleh Engels. Engels itu anaknya pengusaha. Jadi Marx dihidupi oleh hasil kapitalisme juga. Apa? Enggak gampang kamu lepas dari sini. Apa ya? Sprite, Fanta, Coca-Cola itu semua. Saya ngomong Sprite, Fanta, ingat teman saya zaman di pondok itu. Waktu pondok ada haul rame-rame, dia tukang adan. Waktunya adan, dia disuruh teman-temannya, sudah kita makan-makan dulu karena kamu yang bagian adan sana ke masjid. Adan, kalau masjid NU kan ada pujian ya. Habis adan pujian. Cuma karena dia khawatir kehabisan itu, pujiannya ngawur. Ya, yang pakai ilah-ilah itu kan wala aqua ala naril jahimi, diganti dia wala aqua Sprite, Fanta, Coca-Cola. Itu tiba-tiba ingat itu, wah rame itu. Masuk wala aqua Sprite, Fanta, Coca-Cola. Oke. Nah, masjidnya jangan, bukan masjid kayak gini, masjid pondok itu kan ada kayak musola kecil gitu. Nah, itu jadi waktunya orang makan-makan rame, dia saking jengkelnya pujiannya gitu. Walah, aqua. Oke. Aqua, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Kamu enak waktu minumnya. Kamu pernah nggak membayangkan guru yang kerja bikin aqua, Sprite, ngawasi Sprite dimasukin serut itu mulai pagi sampai malam ngawasi terus. Coba ngawasi, nggak boleh lewat, begitu lewat biar bisa dimarahin jerakannya. Pagi sampai malam itu gitu terus.
Tidak terbayang olehmu. Luar biasa penderitaannya. Itu yang bikin dia teralinasi, terasing. Cuma katanya Mark, ini sampai di titik ini bagi saya pikirannya Mark selesai. Tinggal dikembangkan ilmu Marxisme macam-macam. Cuma menarik melihat ramalannya Mark. Yang ramalan inilah nanti diterjemahkan oleh Lenin, oleh Mao dan kawan-kawan jadi namanya komunisme. Jadi ramalan sejarahnya Mark. Jadi dari kapitalisme menuju masyarakat tanpa kelas. Ini reka-rekanya Mark. Katanya Mark, iyalah di sistem kapitalisme pekerja akan terus menghasilkan barang dan dia makin lama makin kaya. Dan kekayaannya sebenarnya diciptakan, tidak dia lakukan sendiri, bukan hasil keringatnya sendiri, tapi keringat para pekerjanya. Abu Rizal Bakri itu kaya luar biasa kan, bukan dia sendiri. Yang punya KFC itu dia tidak ngapa-ngapain, uangnya datang. Bahkan yang pusatnya mungkin cuma jual lisensi, jual nama, ya uangnya datang. Dia tidak ngapa-ngapain banyak. Nah, biasanya kalau sudah kaya terus jadi konglomerat atau melakukan efisiensi. Kalau modalnya banyak kan biasanya mikir pengembangan. Oke lah, selama ini sprint ini diisiin secara manual satu-satu, tidak efektif, hasilnya dikit, beli aja mesin pabrik untuk mengisi sprint. Kenapa dia bisa beli? Karena dia semakin kaya. Kenapa dia semakin kaya? Karena pemodalnya dapat untung dari pekerja. Dan itu yang terjadi. Ambarukmo Plaza itu sehari kira-kira berapa omsetnya kalau kamu tahu? Saya tidak tahu juga. Aku tanya kok. Ya kan? Loh itu semakin lama semakin kaya pasti. Dan dia tidak capek. Yang kerja tanpa para pekerja. Kalau rugi gampang tinggal dipecat. Kalau untung dia berkembang. Jadi maju mundur yang namanya pekerja itu kalah. Maka logikanya pekerja kan kayak tadi. Akhirnya berpengaruh dalam kesadarannya. Pokoknya yang dipikir biaya caranya tidak dipecat, gimana caranya bisa survive. Kan cuma itu aja. Cuma katanya Marx, jangan takut. Meskipun betapapun merajalelanya kapitalisme, kalau dia berkembang jaya terus, pada akhirnya dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau pekerja semakin lama kedudukannya semakin lemah, justru mengancam dirinya sendiri. Kalian, kalau dia untung terus, maka akan melakukan efisiensi, beli mesin baru, pabriknya semakin besar. Akhirnya karena mesinnya banyak, buat apa banyak-banyak orang? Pekerjanya dipecati. Pekerjanya dipecati, di PHK. Jangan salah, PHK dia memang kuasa PHK, tapi akan lahir banyak sekali pengangguran. Dan kalau banyak pengangguran, tidak usah dipikir panjang, pasti akan banyak masalah sosial. Dan kalau banyak masalah sosial, jangan harap dia bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Pasti rusak. Lama-lama kamu jatuh. 98 contohnya. Kan? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba orang ngamuk semua. Kenapa? Ya banyak orang di PHK, banyak orang nganggur. Orang paling bahaya itu menurut saya bukan orang jahat, tapi orang nganggur. Orang nganggur itu komplit. Jadi dia pikirannya judek, mau maju gak jelas, mundur gak jelas, mau ngapain gak tahu. Oh jangan salah. Makanya Indonesia itu kaya dengan pengangguran. Sebenarnya kita negara yang kuat. Iya, pokoknya kalau sedang super jangan macam-macam. Malaysia kalau berani-berani habis. Jangan TNI-nya yang
turun, ngapain? Nganggur-nganggur dulu. Iya kan? Oh ini sudah nganggur, judek malah diprovokasi. Wah, ya kan? Jadi hati-hati, begitu nggak gampang-gampang. Kayak kemarin buruh nuntut UMR. Loh itu kalau mereka bisa kompak, terus mogok semua, apalagi terus pemerintah memutuskan UMR tinggi, akhirnya perusahaannya marah terus dipecati semua. Iya dia kuasa pecat, tapi jangan salah, begitu banyak pengangguran, masalah sosial akan banyak. Dan kalau masalah sosial akan banyak, tinggal nunggu waktu. Bisnismu nggak akan lancar. Dan itu ramalannya mah. Jadi kalau dia untung, jangan salah, akan memproduksi banyak pengangguran. Pokoknya hati-hati kamu dekat orang nganggur ya. Terus itu kalau untung. Kalau dia rugi, biasanya kan alternatifnya kalau dia rugi ya perusahaannya tutup. Atau kalau nggak tutup ya upahnya diturunkan. Ya kan? Upah pada pegawainya. Atau kalau nggak bisa juga paling PHK. Baik upah diturunkan atau PHK kan hasilnya sama, pengangguran. Atau kalau upah diturunkan ya paling tidak kan terus daya belinya jatuh. Daya beli masyarakat jatuh. Kalau daya beli masyarakat jatuh, termasuk juga banyak pengangguran, hati-hati, pemodal juga terancam. Jadi ya, bagi yang punya usaha makanya jangan kejem-kejem sama anak buahnya, sama pekerjanya. Karena untung atau rugi pun ada resikonya. Makanya jangan kemelindih. Nah, jadi di yang pertama menghasilkan pengangguran, di yang kedua juga menghasilkan pengangguran sebenarnya. Kalau dia rugi juga di PHK. Dan itu kan yang terjadi 98 kemarin. Begitu dolar naik, rupiah anjlok, perusahaan-perusahaan kolaps, terus PHK besar-besaran. Di mana-mana banyak orang stres karena di PHK. Meledaklah kerusuhan besar-besaran tahun 98. Kalau memang nganggur dari awal mending. Kalau habis kaya raya atau habis hidup bergantung pada kerjaan terus nganggur, itu stresnya double. Ya. Jadi maka itu yang terjadi 98. Jadi ramalannya mak, alah jangan gaya kapitalisme. Kamu untung apa rugi, hasilnya sama. Kalau kamu untung, hasilnya ya akan ada masalah-masalah sosial yang timbul. Dan kalau kamu rugi ya apalagi. Maju apa mundur, kamu akan kalah. Katanya mak, ini ramalan loh ya.